Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Husman dengan NIM 23OSP026 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Di sini saya akan membawakan materi mesin listrik, tugas dari dosen pengampu Pak Taufik Mukhtar. Pertama-tama, saya akan menyebutkan materi presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu pembagian garis besar mesin listrik. Kedua, definisi generator DC. Ketiga, prinsip kerja generator listrik DC. Empat, pengertian elektromagnetik dan eksitasi. 5, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada medan magnet. 6, perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Dan terakhir, hubungan besaran pada magnet. Pertama-tama saya akan membahas tentang pembagian garis besar mesin listrik. Pembagian garis besar mesin listrik terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, generator AC merupakan mesin energi mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. Kedua, generator DC mengubah energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. 3, motor AC digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi. 4, motor DC digunakan dalam aplikasi kontrol kecepatan dan beban yang variabel. Dan terakhir, transformator memindahkan energi listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, prinsip kerja generator listrik DC. Generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnet dalam kumparan kawat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Dalam generator DC, di mana medan magnet dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kawat diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuklah arus listrik induksi. Namun, arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik AC. Untuk mengubahnya menjadi arus searah DC, generator DC menggunakan komutator, yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa segmen dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus, sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam satu arah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang elektromagnetik. Elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya muatan listrik dan gerakan muatan tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses ini di mana arus listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Kedua, eksitasi. Eksitasi dalam bidang elektro merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan pemberian arus searah atau DC pada kumparan medan magnet yang terdapat di rotor. Sistem eksitasi ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik, termasuk daya dan tegangan keluaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan kutub utara dan selatan medan magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini didasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet adalah 1. Posisikan tangan kanan seperti akan menembak dengan pistol. 2. Ibu jari menunjuk arah arus listrik. Telunjuk menunjuk arah medan magnet dan jari tengah dan telapak tangan menunjuk arah gaya magnet.
Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Pertama, kutub luar atau stator. Stator adalah bagian motor yang diam, menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor. Interaksi ini menghasilkan gaya putar. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangka motor. Sama seperti rotor, stator dapat menggunakan kumparan yang dialiri arus listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Untuk kutub dalam atau rotor adalah bagian motor yang bergerak berputar, menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada poros. Kumparan ini dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet, atau menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Yang terakhir, materi tentang hubungan besaran pada magnet. Hubungan besaran pada magnet terbagi atas 5. Yang pertama, medan magnet. Semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Kedua, flux magnet. Flux magnet berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan luas permukaan yang ditembus garis gaya magnet. Ketiga, induksi magnet. Besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melingkup penghantar. Keempat, permeabilitas magnet. Bahan dengan permeabilitas tinggi akan memperkuat medan magnet di dalamnya. Kelima, intensitas magnetisasi. Intensitas magnetisasi berkaitan erat dengan permeabilitas bahan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.